Halo guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. Tahun sudah, Munir, sang aktivis HAM Indonesia, ditemukan meninggal dunia secara misterius di atas pesawat, dan sampai saat ini dalang utama di balik kasus itu belum ditemukan. So, mari kita bahas tuntas mengenai kasus ini dan teori-teori konspirasi di balik kasus meninggalnya Munir. Munir Said Thalib lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965 dari pasangan Said Thalib dan Jamilah. Munir yang merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara ini merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya, dan memang semasa kuliahnya pun beliau sangat aktif dalam berbagai organisasi. Jadi memang jiwa aktivisnya tuh udah benar-benar tertanam sejak dulu ya gengs ya. Tipikal mahasiswa vokal. Dan sesuai jalur jurusan yang dia ambil yaitu jurusan hukum, sehabis ia meraih gelar sarjananya, Munir pun aktif dalam melakukan pembelaan terhadap sejumlah kasus yang mayoritas korban-korbannya itu adalah kaum tertindas. Munir juga banyak mendirikan berbagai organisasi. Ia juga sempat membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusunan RUU. Nah, di tahun 90-an gengs, Munir pun aktif turun tangan dalam berbagai kasus. Contohnya di tahun 1994, dia menangani kasus Marsina, seorang aktivis buruh yang infonya dibunuh militer. Kemudian di tahun 1993, ia menjadi penasihat hukum atas kasus pembunuhan para petani oleh tim militer. Kemudian di tahun 1997 ia menjadi penasihat hukum para korban kasus penghilangan orang secara paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta, dan masih banyak lagi gengs. Nah, selain itu Munir pun sangat aktif gengs menulis baik itu di media cetak maupun di media elektronik yang berkaitan dengan isu-isu HAM, hukum, reformasi militer atau kepolisian, hal-hal politik, dan juga yang berkaitan dengan perburuhan. Jujur aku pribadi amazed banget ya sama sosok Munir karena dia tuh vokal banget, punya keberanian yang sangat-sangat besar dan mati-matian buat menegakkan kebenaran. Benar-benar sosok yang pure banget, jiwa tolong-menolongnya tuh tinggi, sisi kemanusiaannya pun bisa dibilang gila banget sih, dan beliau pun konsisten akan hal itu. Dan bahkan berkat apa yang udah Munir lakuin, beliau itu mendapatkan sejumlah penghargaan baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan di saat kejadian Munir menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi gengs, tanggal 6 September 2004, Munir berangkat dari Jakarta menuju Amsterdam sekitar jam 21:55 malam buat melanjutkan studinya. Ia menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor pesawat GA974 yang sempat transit di Singapura, dan beliau pun duduk di kursi nomor 40G, dan penerbangannya tuh memakan waktu sekitar 12 jam. Nah, 3 jam setelah take off dari Singapura, seorang cabin crew ini melaporkan ke pilot yang bertugas bahwa penumpang yang bernama Munir tersebut merasakan sakit di bagian perutnya, muntah-muntah, dan bolak-balik ke toilet terus gengs. Padahal infonya sebelumnya tuh Munir cuma minum jus jeruk. Sebenarnya ada apa ya dengan si jus jeruk ini? Kemarin aku bahas mengenai Nika Ardila, sebelum meninggal kan dia minum orange juice juga. Nah, Munir sebelum meninggal juga minumnya jus jeruk. Kayaknya ada suatu misteri dengan orange juice. Oke, lanjut cerita. Setelah si cabin crew ini tahu bahwa Munir sakit, ia langsung dipindahkan ke satu kursi di mana sebelahnya itu seseorang yang profesinya dokter. Jadi kalau ada apa-apa mungkin lebih gampang gitu diatasinya, gengs. Tapi sedihnya, gengs, 2 jam sebelum pesawat itu landing di Amsterdam, tepatnya sekitar jam 8:10 pagi, tanggal 7 September 2004, Munir diperiksa dan dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazahnya pun dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu pada tanggal 12 September 2004, dan atas kejadian itu, tanggal 7 September 2004 pun diperingati sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. 2 bulan kemudian, tanggal 12 November 2004, tim kepolisian Belanda yang ikut menyelidiki kasus tewasnya Munir ini mengatakan bahwa mereka menemukan adanya senyawa arsenikum dari hasil otopsi yang telah dilakukan. Jadi intinya Munir sengaja diracun, dan hal tersebut pun sudah dikonfirmasi oleh tim kepolisian Indonesia. Nah, setelah sekian lama pencarian gengs, siapa sih sebenarnya orang di balik kasus meninggalnya Munir ini? 1 tahun kemudian, tanggal 20 Desember 2005, seorang pilot Garuda Indonesia yang infonya saat itu lagi
cuti bernama Polikarpus Budihari Priyanto ditangkap karena ia telah mengaku bahwa ialah yang menaruh senyawa arsenikum tersebut di dalam makanan yang Munir konsumsi karena ia ingin membungkam sang kritikus pemerintah itu. Jadi ceritanya gengs, pas Munir lagi transit di Singapura, ia kan harusnya duduk di kursi nomor 40G itu. Tapi tiba-tiba si Polikarpus ini mendekati Munir dan menawari dia untuk pindah ke kursi kelas bisnis dengan nomor kursi 3K. Pas saat itu pastinya Munir nggak nolak dong geng, siapa sih yang nggak mau dipindah ke kelas bisnis cuma-cuma gitu dari kelas ekonomi ya kan. Terus gengs infonya, pas pesawat itu transit di Singapura, Munir tuh cuman ngobrol sama 2 orang. Salah satunya si Polikarpus ini dan satunya adalah Ongen Latui Hamalo di sebuah kedai kopi. Nah pas mereka berada di kedai kopi tersebut, yang pesan minuman adalah si Polikarpus ini. Jadi dia pesan 2 minuman buat 2 temannya itu. Tapi khusus yang buat Munir ini, dia sengaja taruh si zat beracun itu gengs. Selain itu, infonya Polikarpus pun sempat meracuni Munir melalui mie goreng yang ia makan di atas pesawat saat ia terbang dari Jakarta ke Singapura. Tapi infonya seharusnya Polikarpus tuh nggak bertugas di penerbangan itu, tapi ada dokumen palsu yang dibuat seolah-olah mengesahkan perjalanan tersebut. Akibat tindakan ini pun Polikarpus divonis hukuman penjara selama 14 tahun sebagai pelaku pembunuhan terhadap Munir. Meskipun infonya ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya dinyatakan nggak bersalah, gengs. Semudah itukah? Nah, saat proses penyelidikan, Hakim Cicu Setiarso yang turut andil dalam kasus pembunuhan Munir ini bilang bahwa sebelum kejadian tersebut, Polikarpus sempat mendapat beberapa panggilan telepon yang nomor telepon ini terdaftar sebagai nomor agen intelijen senior. Tapi pas hal tersebut ditanyain ke Polikarpus, dia enggan menjawab hal tersebut. Ada yang ditutup-tutupin? Jadi terkesan dia kayak bilang, udah pokoknya saya yang salah, jangan permasalahin yang lain-lain deh. Jujur ini malah mencurigakan ya guys ya, apakah dia dipaksa untuk menjadi orang yang bersalah dalam kasus ini? Nah pada saat itu Presiden SBY pun sempat membuat tim investigasi independen khusus untuk menyelidiki kasus Munir ini. Tapi entah mengapa hasil dari penyelidikan itu nggak pernah dibuka ke publik secara transparan. Yang pasti publik bertanya-tanya kan gengs, apakah ada yang disembunyiin atau ditutup-tutupin? Nah, 3 tahun kemudian, tanggal 19 Juni 2008, seorang majen purnawirawan bernama Muhdi Purwo Pranjono ditangkap karena adanya dugaan kuat bahwa ialah yang merupakan otak pembunuhan kasus Munir ini. Berbagai kesaksian dan bukti-bukti kuat pun ditujukan ke Pak Muhdi ini. Tapi selang 6 bulan ia dibebaskan di tanggal 31 Desember 2008. Dan bisa dibilang kebebasan ini memunculkan berbagai kontroversi gengs. Kemudian diselidiki kembali dan bahkan 3 hakim yang memvonis ia bebas pun ikut diselidiki. Tapi jujur emang aneh sih ya gengs ya, kalau misalnya kesaksian, bukti-bukti udah benar-benar kuat kok malah dibebasin. Ini tuh otak loh, berarti yang ngide atas pembunuhan Munir tersebut harusnya dihukum secara berat kalau memang benar. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan teori-teori konspirasi di balik kasus pembunuhan Munir. Yang pertama, adanya keterlibatan BIN dalam kasus pembunuhan Munir. Teori ini masih ada kaitannya dengan Polikarpus dan Maijen Muhdi yang sebelumnya aku bahas ya gengs ya. Jadi masih banyak pihak yang percaya termasuk Komnas HAM bahwa sebetulnya Polikarpus dan Maijen Muhdi ini nggak melakukan tindakan tersebut itu sendirian. Tapi ada sosok mastermind di balik itu semua, yaitu oknum-oknum yang ada dalam pemerintahan itu sendiri melalui BIN atau Badan Intelijen Negara. Karena ternyata Maijen Muhdi ini merupakan mantan deputi kepala BIN, dan kalau dilihat flashback mengenai histori karirnya Muhdi ini, beliau pernah dicopot dari jabatannya di Kopassus atas dugaan keterlibatan dalam kasus penghilangan mahasiswa di tahun 1996 di mana Munir ikut menyuarakan kasus tersebut. Nah, selain Polikarpus dan Maijen Muhdi, ada orang lain juga yang ikut ditangkap ternyata gengs. Direktur PT Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan, ikut ditangkap dan dihukum penjara selama 1 tahun karena dianggap terlibat dalam kasus pembunuhan Munir ini, karena ia diduga sebagai orang yang membuat surat tugas buat Polikarpus setelah ia menerima surat resmi dari BIN.
Meskipun dari pihak Indra Setiawan membantah ya gengs ya bahwa ia terlibat dalam konspirasi tewasnya Munir ini. Karena ia berpendapat bahwa surat yang ia terima dari BIN ini bertujuan untuk mencegah ancaman teror. Bahasanya agak bias juga ya gengs ya. Bisa jadi buat mereka Munir ini merupakan teror tersebut ya kan. Karena banyak hal kebenaran yang bisa ia bongkar. Jujur benar-benar politik tuh complicated ya gengs ya. Super. Nah, yang kedua, adanya keterlibatan Garuda Indonesia dalam kasus pembunuhan Munir ini. Jadi infonya gengs, tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir ini sempat mengumpulkan beberapa bukti yang menunjuk bahwa pejabat dan karyawan Garuda Indonesia ini terlibat dalam kasus pembunuhan Munir ini gengs. Mereka menemukan bahwa pihak Garuda Indonesia menemukan 3 surat tidak lazim yang ditujukan buat Polikarpus. Yang mana salah satu surat tersebut itu ditandatangani oleh VP-nya Corporate Security Garuda Indonesia yang bernama Ramel Gia Anwar pada tanggal 4 September 2004. Padahal tanggal tersebut itu jatuh di hari Sabtu yang mana kantor-kantor tuh tutup dan kantor Garuda Indonesia tuh harusnya nggak beroperasi juga. Nah, pihak kepolisian pun sempat menyelidiki case tersebut, tapi infonya surat itu sebenarnya seharusnya dikeluarkan di tanggal 15 September 2004 dan baru ditandatangani Ramel Gia itu 2 hari setelahnya. Ini jujur ceritanya ganjil banget sih ya guys ya, dan menurut tim pencari fakta pun hal tersebut merupakan kejanggalan super dan merupakan sisi ketidakprofesionalan Garuda Indonesia untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Yang ketiga, pemerintah menghilangkan dokumen hasil penyelidikan TPF. Nah, infonya gengs, tim pencari fakta kasus Munir ini kan udah melakukan berbagai penyelidikan dan mengumpulkan banyak banget bukti atas kasus meninggalnya Munir ini. Dan yang menyedihkannya, di penghujung tahun 2016, dokumen-dokumen itu tuh hilang atau entah sengaja disembunyikan agar publik nggak mengetahuinya. Bapak Presiden Jokowi pun sempat memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo buat cari dokumen tersebut, tapi sampai saat ini belum ada titik terangnya gengs. Sang koordinator Komisi untuk Orang Hilang atau Tindak Kekerasan atau yang disebut Kontras, Yati Indriani pun menyebutkan bahwa hilangnya dokumen tersebut itu cuma dalih pemerintah aja. Ditambah lagi info dari jubir presiden yang bilang bahwa dokumen itu udah diserahkan oleh bekas Menteri Sekretaris Negara era SBY, yaitu Budi Silalahi ke Istana Negara. Logikanya, kalau udah diserahin ke Istana Negara, kenapa Pak Jokowi harus memerintahkan timnya buat cari itu dokumen? Apalagi dokumen yang nyampe ke Istana Negara itu kan harusnya terjaga ya gengs ya, karena pasti sifatnya itu kan super penting dan konfidensial. Nah, pihak Kontras sendiri pun sangat siap menggugat pemerintah hingga menempuh langkah pidana kalau perlu, kalau sampai dokumen-dokumen itu sengaja dihilangkan atau disembunyikan oleh otoritas pemerintah, gengs. Tapi gila sih ya, kalau udah menyangkut isi-isi dalaman-dalaman pemerintah tuh udah susah ya, gengs ya. So, itu gengs teori-teori konspirasi yang dipercaya berkaitan dengan meninggalnya sang aktivis HAM Indonesia, Munir Said Thalib. Yang pasti aku pribadi berharap bahwa kasus ini diusut setuntas-tuntasnya, setransparan-transparannya, dan semoga hati-hati nurani orang-orang ini terbuka buat mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Apalagi kasus Munir ini mau kadaluarsa 2 tahun lagi, gengs. Di tahun 2022. Jadi semoga sebelum kasus ini kadaluarsa, pelaku dibalik tindakan keji ini terungkap ya, gengs ya. So, itu gengs pembahasan aku mengenai kasus meninggalnya Munir Said Thalib, sang aktivis HAM Indonesia kita yang terjadi tahun 2004, dan semoga kalian mendapatkan insight dan pembahasan yang baik dari aku melalui video ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa juga klik thumbs up dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke keluarga kalian, kerabat, mantan, pacar, siapapun itu, supaya nggak cuma kalian yang tahu tentang kasus ini. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah mampir ke channel aku dan nonton video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel aku dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Bye bye.